Heeh. Nah, Ulangi. cuman Jadi maksudnya gimana? Kalau kita berbicara masalah KPIG, maka kita berbicara uang fiat. Tetapi di KPIG itu ada namanya toko PID. Toko PID itu betul, baru kita berbicara koin P. Nah, ini kita jangan betul. salah. Jadi bukan KPIG berbicara koin, KPIG berbicara fiat, ya, uang rupiah. Sepakat, Pak. Nah, Jadi gini, Pak. Artinya ah, kan keistimewaan daripada Pi Network yang sementara ini kita tambang ini kan dia tidak istilahnya dia punya manfaat ganda. ah, Manfaat ganda dalam artian kalau yang kayak kripto lain kan kayak Ethereum, Bitcoin dan lain-lain itu atau Shiba Inu itu kan cuma dia diperjualbelikan di pasar kripto, iya. pasar saham. Mm-mm. Sedangkan yang kita orang punya ini kan maksud dan tujuan Stanford University dalam hal ini para ahli seperti Pak Sapa, Nicholas Kakalis dan Ibu Cheng Diaovan ini kan tujuannya dia bisa menggantikan seluruh mata uang yang ada di dunia, mata uang global ini. Pi Network ini dia menjadi nilai sebagai alat bayar ataupun alat tukar. Jadi supaya jangan ada kesenjangan antara rupiah dengan dolar atau antara rupiah dengan euro. Jadi semuanya setara. Kalau memang kita sepakati kita pakai itu sebenarnya ini ada prinsip-prinsip keadilan, Pak, kesetaraan. Yang bisa buat kesepakatan itu nanti dari core team kelompoknya Nicholas. Kalau kita Indonesia kan hanya mengikut. Itu sudah, Pak. Maksudnya kita orang nanti bagaimana caranya beta kan masuk kadang-kadang di chatroom, beta usul itu. Jadi di chatroom ada Ibu Mary siapa. Jadi maksudnya ini kita orang mau pingin barang ini bikin betul sekali sudah. Karena ini kan ada dua pilihan. Pada saat kita bertransaksi, otomatis si penjual ataupun kita sebagai si tim pembeli itu semua harus masuk di dalam harus masuk di dalam istilah minimal mereka sudah harus update mengunduh aplikasi Pi Network. Otomatis si penjual pun harus masuk dalam komunitas Pi Network supaya pada saat kita mau bayar kan otomatis kan dia ada punya dompet walletnya kan gitu, Pak. Ya, saya setuju. Makanya dari core team Nicholas dan Cheng Jovan meminta kita untuk membangun ekologi juga, bukan ekosistem. Kalau ekosistem itu kan terjadi transaksi belanja, ya. Kalau ekologi memperkenalkan Pi Network kepada orang lain sehingga orang lain mau ya bergabung di Pi Network. Salah satu contoh ya Pak Salim K. Bagaimana pembangunan ekologinya? Apakah satu keluarga sudah main atau belum? Yang kedua, apakah lingkungannya, tetangga-tetangganya sudah tahu apa itu Pi Network? Apakah mereka ikut bermain apa tidak? Inilah ekologi. Jadi masing-masing kita pionir ini memperkenalkan ya Pi Network itu kepada keluarga kita, kepada lingkungan tetangga-tetangga dan yang lainnya. Maka ekologi akan terbangun, boominglah Pi Network itu. Sudah, Pak. Untuk itu pembentukan ekologi atau pembentukan istilahnya komunitas di dalam rumah, depan rumah, belakang rumah, samping kiri dan kanan ini kan saya sudah sosialisasi, Pak. Artinya ketemu door to door, istilah orang per orang. Dan juga sempat kadang-kadang kalau pas ada pertemuan-pertemuan lain yang melibatkan lebih dari satu orang, ya saya coba sosialisasi ini Pi Network seperti apa. Persoalan mereka responnya cuek ataupun responnya serius itu kan tergantung nanti rezeki kita kan, Pak. Nggak ada masalah kalau itu. Tapi kita memperkenalkan sama mereka, ini gratis, tidak bayar. Nah, kita paling suka dengan yang gratis loh. Saya jelaskannya seperti yang Abah bilang itu. Kita pasang wifi di rumah. Iya. Kalau di luar rumah pun kita kan otomatis nggak mungkin kita menggunakan jasa wifi itu. Mau tidak mau suka tidak suka kita harus beli pulsa data. Iya. Gitu. Nah, terus kemarin ada yang menanggapi, berarti gini Bang, ini bagus ini Bang. Cuma ini perlu memang bukan cuma di YouTubers itu sudah bagus, tapi bagaimana mengusulkan lewat YouTube juga, bagaimana ini ada komunitas-komunitas yang mau mereka istilahnya memperkenalkan ini lewat TVRI, TV One dan lain-lain. Ini sebenarnya ini kalau semua orang ini sudah memahami istilahnya manfaat dan kegunaan Pi Network ini, mereka berlama-lama mereka akan beli HP, mereka akan beli beli kartu kartu SIM card, lalu mereka aplikasi ini karena manfaatnya kita
kita melakukan transaksi ini nggak perlu bawa uang logam maupun uang kertas, uang fiat, toh. Ini yang mereka yang paham. Ke depan memang seperti itu, tidak ada lagi uang fiat. Ke depan semuanya serba digital. Cuma beliau bilang kita, karena dia kan orang ekonomi, jadi internet kita fleksibel, karena ini prosesnya proses bagaimana membumikan P-Network ini supaya orang semua paham betul manfaat dan kegunaannya dan mau bergabung dulu. Itu kalau memang alternatif mereka si penjual sembako atau penjual rokok ataupun penjual ikan itu belum mereka bergabung, paling alternatif kita tukarkan uang kita koin kita dengan uang fiat, baru kita belanja di dia. Kalau memang dia belum ada belum bergabung di P-Network, Pak. Seperti itu, Pak. Bisa, jadi, bagus, itu bagus. Terus saja bersosialisasi. Ya, terus cuma yang gaungnya lebih luas lagi. Saya coba bilang di teman-teman komunitas lain juga, coba yang bisa punya akses ke TVRI, coba yang orang suka nonton TV. Kan ada kan istilahnya TVRI punya pasar. Ya. Mereka senang cuma nonton TVRI, yang hari-hari nonton di TV One. Jadi minimal ada diskusi-diskusi atau ada tag-tag yang muncul, otomatis setiap hari kalau itu dia muncul, otomatis mereka bertanya, apa itu P-Network? Apa itu P-Network? Muncul di semua TV swasta toh? Atau TV pemerintah. Kita belum bisa bermain di TV, maka bermainlah kita di media online saja. Apakah itu di Facebook, di Twitter, Instagram, kemudian buat berita-berita online. Karena mungkin untuk masuk ke TV kemungkinan berbayar. Makanya kita manfaatkan jalur lain. Betul. Artinya gini, Mbak. Masih ada jalan, Mbak. Artinya yang ini tetap kita lewat Instagram saya sudah buat, lewat Twitter saya sudah buat, lewat Facebook saya sudah buat. Ya. Kalau andai kata ada pejabat-pejabat di perusahaan TV, terus mereka tinggal di salah satu komplek, terus mereka terlibat di P-Network, otomatis kan dia juga punya keinginan untuk mensosialisasikan ini supaya dia booming, kan? Iya. Mungkin dengan gitu, cara kita seperti ini, rame-rame kita boomingkan. Dan mungkin pembicaraan ini pun saya tayangkan di YouTube nanti. Biar teman-teman tahu, orang-orang tahu bagian dari sosialisasi. Karena kegiatan barter yang saya rencanakan kemarin, 1 bulan Mei ini 4 kali terjadi barter untuk Sumatera Utara. Iya. Artinya gini, Pak, suka atau tidak suka, elektabilitas P-Network ini, seperti juga elektabilitas calon presiden ataupun itu kalau memang tidak didukung oleh sosial media ataupun TV, media itu kan macam-macam, ada media mainstream, ada media kayak tadi TVRI, ada TV nasional, ada TV swasta, ada juga YouTube, Instagram dan lain-lain. Itu semua itu termasuk kayak ini, Pak, ada koran-koran online itu. Iya. Kayak kemarin kan, itu juga itu yang awalnya tadinya dia mungkin sebentar lalu dilihat apa ini, terus dibaca, terus dia mulai tertarik. Cuma kebanyakan kan mereka kan terbenturnya karena mungkin di situ di sekitar rumah mereka tinggal itu belum ada yang bergabung di P-Network. Yeah. Terus kan ini kan harus ada referral orang yang sudah bergabung duluan. Yeah. Makanya selalu kalau di Facebook saya bilang untuk yang kepingin bergabung hubungi nomor kontak saya supaya kita carikan solusi supaya saudara-saudara bisa bergabung walaupun jarak ini dan waktu memisahkan kita, tapi kan kita bisa video call dan lain sebagainya, nanti kita bisa berikan edukasi panduan untuk sampai mengunduh sampai dengan pengisian data supaya resmi saudara menjadi seorang pionir kan gitu. Tambahkan dikit lagi ya, yang mau mendaftar segera mumpung masih gratis bilang. Betul. Depan bisa bayar nanti, tidak tertutup kemungkinan. Kemungkinan bisa bayar, Pak, karena kalau memang target dan istilahnya perencanaan dan harapan itu tercapai dari si pengembang ataupun si pendiri itu, otomatis kalau ini memang sudah dibutuhkan bisa ada 2 kemungkinan, bisa tetap seperti ini, bisa juga dia berbayar. Iya. Jadi cobalah kita bersosialisasi ya, mudah-mudahan akan menjadi sebuah fenomenal ya di Indonesia dengan cara kita. Bisa dapat satu orang, bisa dapat 10, 100, 1000. Yang penting kita tidak kendor, tidak berhenti, kita tumbuh kembangkan ekologi ini. Saya yakin jika kita mau, kita bisa. Amin.